Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh,
terselami jalanmu, tak terselami segala perbuatanmu. Oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan padamu. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka kan. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Oh, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka kan, dan hatiku bersuka. Ku bersuka karena, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena
Kami bersuka karena-Mu Tuhan. Biarlah kami bersuka karena-Mu Tuhan. Kaulah segalanya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidup. Tak akan ragu atas rencana-Mu masa depan. Bagai siapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Bagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesus, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Tak akan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Bagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Bagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Oh, ku kan menari, bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup Kau sangat ku cinta. Oh Yesus, Kau sangat ku cinta. Oh Yesus,
kau sangat ku cinta. Oh, kau sangat ku cinta. Oh, oh. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan, yang bersyukur pagi hari ini karena kami dapat bersekutu kembali, karena kami dapat kembali memandang Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menanti-nantikan Engkau, kami merindukan Engkau Tuhan. Silakan kembali Kau mengajari kami dengan segala hikmat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya hati kami selalu terpaut kepadamu Tuhan. Kami menyatu dengan Engkau Tuhan. Bahkan kami boleh melekat dengan Engkau. Engkau tinggal dalam kami Tuhan. Dan kami tinggal dalam Engkau Tuhan. Kami tinggal dalam kasih Tuhan. Kasih-Mu memenuhi kami Tuhan. Hidup-Mu berlimpah-limpah memenuhi setiap kami Tuhan. Oh, biarlah hidup kami terus dipuaskan oleh Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Baik, puji Tuhan. Ada yang mau sharing pagi ini? Silakan. Udah kemana nih semua? Ada di radio? Nggak ada? Wah, ketidur ternyata semua. Baik, ada yang mau sharing? Nggak ada? Atau yang mau sharing? Baik. Oke. Kita dengarkan firman Tuhan. Oke. Agar manusia mengalami pekerjaan Tuhan, mereka pertama-tama harus memahami pekerjaannya saat ini dan memahami bagaimana manusia seharusnya bekerja sama. Memang ini adalah sesuatu yang harus
dipahami oleh setiap manusia. Apapun yang Tuhan lakukan, baik itu pemurnian atau bahkan seandainya dia tidak berbicara, tidak ada satupun dari langkah pekerjaan Tuhan yang sejalan dengan gagasan manusia. Ya, lihat, simpan dulu. Tidak ada satupun dari langkah pekerjaan Tuhan yang sejalan dengan gagasan manusia. Oke, mari lihat itu saudara ya. Simpan dulu, karena kadang-kadang yang kayak gini bisa kelewat gitu. Kadang-kadang hal yang penting itu bisa terlewat, padahal dari situ jalan masuk kita gitu. Ya, jadi apapun yang Tuhan lakukan, baik itu pemurnian atau bahkan seandainya dia tidak berbicara, tidak ada satupun dari langkah pekerjaan Tuhan yang sejalan dengan gagasan manusia. Oke, dulu ada memang kata-kata seperti ini dalam Alkitab, tapi dalam perkataan yang lain gitu. Misalnya, oh alangkah dalamnya hikmat Tuhan. Gitu ya. Jadi tidak ada yang dapat bisa memahaminya. Gitu ya. Nah, tapi dengan perkataan ini dia terus terang gitu. Supaya kita boleh menyadari, supaya kita itu boleh tahu diri gitu. Kalau kita manusia. Jadi kalau dikatakan manusia, kita manusia. Gitu ya. Jadi sering sekali jadi manusia itu pasti punya gagasan tentang Tuhan. Nah, inilah sebetulnya yang sedang dimurnikan oleh Tuhan. Jadi ini benar-benar dibutuhkan kerendahan hati atau kerjasama daripada manusia gitu. Untuk boleh menerima segala jalan yang ditujukan oleh Tuhan gitu. Bagi manusia gitu. Ya. Nah, jadi dengan mengatakan ini, maka manusia harus belajar merendahkan hatinya gitu. Siapapun kita gitu. Bahkan semakin kita itu masuk lebih dalam gitu. Semakin kita mengalami Tuhan, mengalami pekerjaan Tuhan, justru ini harus semakin jelas gitu. Karena semakin kita masuk lebih dalam, maka kerusakan kita itu akan muncul gitu. Ingat ya, kerusakan itu akibat daripada tipu daya iblis gitu. Dia akan terus cari kesempatan gitu untuk dapat mengalahkan kita gitu, untuk dapat menelan kita. Menelan kita itu sampai kita itu tidak memahami hikmat Tuhan, tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Gitu ya, sampai jadi namanya ditelan itu bukan kita itu jadi mati secara fisik saja. Bukan membuat kita itu jadi jauh dari Tuhan saja gitu. Jadi semakin seseorang itu masuk lebih dalam gitu, semakin tipu dayanya si jahat itu makin sulit untuk dideteksi. Ya, gitu hukumnya ya. Jadi memang justru semakin kita masuk lebih dalam, justru keadaan kita itu benar-benar makin bergantung kepada Tuhan. Itu kebenarannya ya. Kalau tidak, berarti kita sedang tertipu. Gitu.
Mari coba kita lanjutkan ya. Setiap langkah pekerjaannya menghancurkan dan mendobrak gagasan manusia. Ingat, gagasan manusia itu sangat melekat dengan kita. Kita sangat bangga kalau kita itu punya gagasan, punya hikmat sendiri. Makanya setiap langkah pekerjaannya menghancurkan dan mendobrak. Makanya dari perkataan-perkataan ini, saudara, kita itu melihat betapa sabarnya Tuhan menyempurnakan kita. Betapa sabarnya Tuhan ingin menaklukkan kita gitu. Dan mesti kita ingat lagi ada dari perkataannya yang lain. Jadi semua perkataan-perkataan itu mesti langsung kita terus ingat gitu. Oh, dia bilang seperti ini, makanya dia bilang seperti ini. Tapi ada yang ini gitu. Tapi dari semuanya itu kita mesti sadar tidak ada satupun dari firman-Nya itu sebetulnya yang bertentangan gitu. Misalnya dia bilang seperti ini. Masa setiap langkah pekerjaannya menghancurkan dan mendobrak gagasan manusia? Berarti aku mesti harus berhati-hati ya dengan gagasanku ya. Jadi meskipun nampaknya gagasanku itu benar, meskipun nampaknya pikiran yang aku pikirkan itu benar, ternyata aku mesti hati-hati ya. Ternyata jadi semakin kita merasa kita itu sudah tahu gitu, kita mesti merasa harus hati-hati gitu. Jadi ada nanti di bagian sisi yang lain dari firman Tuhan. Dia tidak pernah percaya kepada gagasan manusia misalnya. Kenapa begitu, saudara? Kenapa ada perkataan itu? Dia tidak bisa menerima gagasan manusia. Kenapa ada perkataan seperti itu? Karena kekudusan Tuhan itu unik gitu. Jadi Tuhan itu kudus, benar-benar saudara sampai bisa membedakan gitu. Mana pertimbangan dari pikiran kita. Sampai bisa membedakan kekudusannya itu gitu. Jadi kekudusan ini gak ada kompromi di dalamnya gitu. Jadi firman ini benar-benar murni dia gitu. Jadi kudus itu murni. Gak bisa tercemar dia gitu loh. Jadi kalau semakin nanti saudara merenungkan jadi setiap kata-kata ini nanti gitu ya. Kenapa ada perkataan seperti ini? Jadi ada sebabnya. Jadi walaupun Tuhan itu tidak kelihatan, tetapi dari firman-Nya kita melihat kalau Tuhan itu sangat nyata sekali dari firman-Nya. Jadi nggak ada yang bisa bersembunyi. Makanya tepat dikatakan firman itu terang gitu. Jadi tapi firman Tuhan itu juga seperti air yang menyegarkan gitu. Jadi firman itu juga selalu baru gitu, fresh gitu. Jadi kalau kita misalnya berjumpa dengan seseorang gitu, dulu kita kagum kepada dia. Soalnya dia seorang khotbah. Nah, kita bertemu setelah lama kita bertemu. Kita akan tahu, oh pasti dia arah pembicaranya pasti kayak gini. Gak ada yang baru gitu.
Tetapi kalau saudara boleh perhatikan, setiap kali saudara kita bersekutu dengan Tuhan setiap pagi ini, saudara, gak ada sesuatu yang lama gitu. Tapi dia selalu segar senantiasa. Itulah firman. Dan inilah yang membuat manusia, yang membuat kita itu bisa menjalani hari-hari kita. Hari-hari kita yang panjang, yang tanpa ujung ini, saudara. Kan biasa aja, saudara, kalau kita itu misalnya dalam satu perjalanan ya. Misalnya dari satu kota, misalnya naik pesawat aja misalnya. 1 jam, 2 jam. Kalau sampai 3 jam, saudara, itu sudah sangat membosankan. Makanya saudara, kalau di perjalanan yang sampai menempuh bisa sampai 11 jam gitu ya. 6 sampai itu harus disinggah dulu gitu. 6 jam di atas pesawat itu, waduh. Kalau dia bukan pesawat Airbus gitu ya, sangat besar yang ya kita bisa jalan-jalan di dalamnya, bisa berapa ini, itu sungguh sangat membosankan gitu. Nah, jadi butuh hal-hal di mana kita perlu disegarkan. Itu setiap kali, setiap 1 jam nanti pramugarinya datang bawa apa gitu ya, bawa anggur lah, bawa inilah, minum inilah, ditawarin gitu. Di depan kita ada layar monitor yang bisa kita lihat banyak tontonan-tontonan gitu ya, dari film anak-anak, dari apa gitu, lengkap semua. Sama juga kalau kita dalam perjalanan sampai berapa hari di kapal laut misalnya gitu, sampai 2 hari, 3 hari, bahkan ada yang sampai seminggu gitu ya, bisa lebih lagi dari situ gitu. Jadi butuh hal-hal yang menyegarkan kita setiap kali gitu. Apalagi kalau kita sedang memasuki hidup yang kekal gitu. Maka kita harus bisa menemukan Tuhan yang selalu baru setiap hari gitu. Misalnya ketika kita ada di bangsa kita ini misalnya, hari udah sekian lama saudara, kita ini rasanya sulit kali kita keluar dari penjajahan. Dulu kita dijajah oleh bangsa lain, sekarang kita dijajah oleh bangsa kita sendiri. Tentu ada orang di baliknya gitu. Ada bangsa lain di baliknya. Rasanya kita pengen keluar dari keadaan itu, saudara. Padahal dari pihak Tuhan, dengan keadaan itu, saudara, dia ingin kita ini berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Mungkin kita pikir bangsa-bangsa yang lain sudah maju, rasanya mereka enak dari segi demokrasi, dari segi apa saja. Namun, kita melihat kerusakan mereka dari sisi yang lain. Di mana saudara, bagi mereka itu ya Tuhan tidak sangat penting sekali lagi. Bahkan sampai-sampai mereka itu berpikir kalau ya surga ini kehidupan yang mereka alami sekarang. Bahkan banyak di antara mereka gak mungkin lagi ada. Sampai-sampai mereka gak pikir ada kehidupan setelah kematian. Jadi sudah sangat dirusak gitu. Makanya sampai mereka itu menikmati segala kesenangan-kesenangan dunia gitu. Ya sudah nikmati ya sudahlah. Itu satu pembodohan yang sangat luar biasa daripada si jahat gitu. Jadi saudara,
Kalau kita perhatikan setiap perkataan firman Tuhan ini, kalau saudara lihat, kalau saudara baca terus nanti ya, kita itu seperti bertualang dalam banyak hal gitu. Jadi sampai nanti Tuhan itu menunjukkan bahwa apa yang kita cari selama ini, apa yang dicari manusia dengan pengetahuan di bidang ini, pengetahuan di bidang itu, kita akan melihat, nanti semua akan habis juga. Dan gak pernah orang puas ya. Nah, jadi kalau dikatakan setiap langkah pekerjaannya menghancurkan dan mendobrak gagasan manusia, ya, maka setiap kali kita melihat bahwa gagasannya Tuhan itu secara diam-diam gitu, itu akan masuk ke dalam pikiran kita gitu. Dan sudah pasti gagasan Tuhan itu lebih mulia daripada segala gagasan manusia yang paling mulia sekalipun. Selalu begitu. Jadi setiap kali apapun yang terjadi, kita tidak akan mengeluhkan kepada Tuhan gitu. Bahkan apapun yang kita alami, yang dimana seolah-olah Tuhan itu meninggalkan kita, seolah-olah Tuhan itu tidak peduli akan nasib kita, itu semua kita akan kesampingkan gitu dengan mudah gitu. Kalau kita semakin dalam mengikuti Tuhan gitu. Inilah pekerjaannya. Namun engkau harus percaya bahwa karena pekerjaan Tuhan telah mencapai tahap tertentu, Dia tidak akan menghukum mati seluruh umat manusia apapun yang terjadi. Nah, lihat ini saudara. Coba, apa yang muncul dengan mendengarkan perkataan ini? Apa yang muncul dalam benak saudara? Kita langsung ingat orang-orang fasik gitu. Iya kan? Orang-orang yang terus berbuat kejahatan misalnya. Yang sekalipun mereka mengatakan diri mereka hamba Tuhan, tetapi ternyata kita lihat sendiri dan nampak sendiri mereka tidak hidup seperti hamba Tuhan misalnya. Termasuk orang-orang itu kah? Kalau kita ingat misalnya orang yang paling keji gitu, kan kalau dikatakan manusia kan itu mencakup semuanya. Yang kita lihat yang pakai tubuh itu kan manusia. Kalau misalnya kita mendengarkan misalnya anak kita dibully misalnya, kalau di negeri kan kadang-kadang, waduh, apalagi kalau suka main keroyok misalnya kan, wah. Nah gimana? Itu kan manusia. Dia dikatakan, namun engkau harus percaya bahwa karena pekerjaan Tuhan telah mencapai tahap tertentu. Kalau di waktu yang lampau saudara, kalau kita lihat bagaimana Sodom dan Gomora dihukum, gitu kan? Bagaimana sering sekali juga kita melihat bagaimana pemusnahan gitu ya. Kan sering terjadi. Bahkan bangsa Israel sendiri yang adalah umat pilihan Tuhan itu dibabat habis gitu. Tinggal sedikit sekarang. Sampai mereka terserak. Bayangin tuh. Itu saudara, sejarah tidak akan melupakan bagaimana Nazi membantai 6 juta. Bayangkan 6 juta loh saudara. Diracun 6 juta. Dan sekali loh.
Bahkan orang-orang bangsa-bangsa masih menantikan satu perang yang namanya perang Armageddon. Padahal kalau kita lihat dari sejarah perang, saudara, harusnya itu sudah pernah terjadi. Tetapi oleh karena terus, saudara, menjadikan Alkitab itu sebagai kitab suci, maka mereka lebih menantikan itu daripada menantikan bagaimana Tuhan memulihkan segala sesuatu. Bayangkan, saudara, cobalah lihat, saudara, orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan, saudara. Mereka lebih menantikan perang dunia ketiga dulu, saudara. Iya. Makanya mereka ketika sudah terjadi perang ini lagi, ketika misalnya sudah mulai menyasar kepada bangsa-bangsa lain gitu. Apalagi ketika kemarin, saudara, terjadi perang lagi antara Israel dengan Palestina gitu. Itu kan sudah mereka reka gitu. Wah, sebentar lagi jadilah ini bait suci yang ketiga dibangun. Sudahlah, selesailah. Oh, padahal, saudara, firman Tuhan kan tidak hanya itu, saudara. Kenapa tidak bercoba berpikir keluar sedikitlah dari situlah? Kan ada perkataan, lihat, aku berdiri di muka pintu. Kenapa firman itu tidak tidak membuat orang coba dengan firman inilah gitu. Coba aku renungkan yang ini gitu. Kenapa orang harus memikirkan tentang perang aja gitu, pembunuhan aja gitu? Kenapa nggak mikirkan bagaimana Tuhan tidak menginginkan kematian satu orang fasik pun gitu. Kalau gagasan manusia kan hukumlah orang fasik gitu kan kan. Tuhan harus membedakan antara, akan tiba waktunya Tuhan membedakan antara orang fasik dan orang benar. Akan ada perbedaan. Oke, perbedaan. Tapi apa tujuannya? Apa supaya kita itu merasa lebih baik daripada orang fasik? Kan itu kan tidak seperti itu. Kedatangan Tuhan kan bukan seperti itu kan. Kedatangan Tuhan kan ingin memerdekakan. Ketika dia turun ke dunia orang mati, kan dia sampaikan firman Tuhan. Dia sampaikan kan berita pembebasan. Sehingga setiap siapapun yang mendengarnya di dunia orang mati akan hidup. Itu salah satu pekerjaan Tuhan. Jadi bagaimana dengan pekerjaan Tuhan yang sekarang? Lihat, engkau harus percaya karena pekerjaan Tuhan telah mencapai tahap tertentu. Dia tidak akan menghukum mati seluruh umat manusia. Apapun yang terjadi, dia memberi janji dan berkat kepada umat manusia. Dan semua orang yang mengejarnya akan dapat memperoleh berkatnya. Tetapi mereka yang tidak melakukannya akan diusir oleh Tuhan. Jadi kalau diusir, tidak berhak mendapatkan berkat Tuhan. Ini tergantung pada pengejaranmu. Apapun yang terjadi, engkau harus percaya bahwa pada saat pekerjaan Tuhan selesai, setiap orang akan memiliki tempat tujuan yang sesuai. Jadi ketika terjadi satu tahap pekerjaannya, kita tidak tahu apa yang sedang dikerjakannya. Apalagi, saudara, orang-orang seperti yang saya kata-kata di bangsa-bangsa yang sama sekali tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri gitu.
hidup dalam kemunafikan. Sangat tenggelam di sana. Jadi dia menutupi dirinya. Dia membuat dirinya itu layak untuk dipuji-puji orang. Dia tidak pernah terbuka di hadapan Tuhan. Dia makin tenggelam, saudara. Kalau dulu dia rendah hati, sekarang kerendahan hatinya itu palsu. Kalau dulu dia benar-benar mencari Tuhan, sekarang bagaimana mungkin dia benar-benar mencari Tuhan, saudara? Karena kalau orang mencari Tuhan, dia itu pasti nggak bisa loh orang munafik datang kepada Tuhan. Nggak bisa loh. Nggak bisa orang yang menyembunyikan dosa datang kepada Tuhan. Nggak bisa. Mana mungkin bisa. Yang pasti dia itu datang kepada Tuhan yang lain. Yang sesuai dengan gagasan dia. Di mana Tuhannya ini akan membenarkan segala jalan-jalannya. Iya, itulah Tuhan mereka. Sekalipun dia menyebut itu Bapa Surgawi kah, sekalipun menyebut dia itu Roh Kudus lah, sekalipun menyebut dia itu Tuhan Yesus lah, Yeshua HaMashiach lah. Gitu. Makanya dikatakan, dia meruntuhkan setiap gagasan manusia. Makanya nanti dikatakan, setiap orang akan memiliki tempat tujuan yang sesuai. Kalau dia sudah puas, saudara, dengan apa yang dia capai, dan dia nggak pernah gini, dan dia nggak pernah seperti misalnya seperti orang muda yang kaya itu. Dia sudah mencapai gitu, tapi dia menyadari, hampa ya yang kucapai ini. Misalnya seperti pemimpin agama gitu, yang datang kepada Tuhan itu kan, Nikodemus, yang datang malam-malam nanya gitu loh. Karena dia mulai sebetulnya dia sudah belajar tinggi gitu. Tapi kok orang semakin belajar tinggi, kok perilaku Tuhan kok tidak ada ya dalam diri orang-orang ini gitu. Dia kecewa dengan teman-temannya sesama ahli Taurat gitu. Harusnya kalau orang semakin merenungkan Taurat gitu, harusnya mereka akan seperti Daud lah, seperti Abraham lah. Kan mereka punya imajinasi kan. Tapi kenapa ya teman-temanku ini, kan kita boleh menilai gitu. Makanya dia datang gitu loh, diam-diam kepada Tuhan. Tetapi ada orang yang menyembunyikan semua itu, saudara. Dia ingin membuat dirinya itu tinggi di hadapan orang-orang lain, tinggi di hadapan jemaat. Jemaatnya harus menghormati dia gitu. Dia menjaga sikapnya gitu. Dia menjaga kata-katanya. Supaya baik nampaknya. Jadi seolah-olah saudara, Tuhan itu tidak mempedulikan gitu. Tetapi ketika tiba waktunya dikatakan tadi, dia akan mengusir. Jadi saudara, jadi kita mesti bisa membedakan. Jadi kita mesti benar-benar apa ya? Benar-benar duduk di kaki Tuhan dalam hal ini, saudara. Untuk membedakan. Supaya kita tidak memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Supaya kita tidak memikirkan bagaimana upaya
untuk menolong orang lain gitu. Memaksakan gitu. Di sinilah saudara kita itu benar-benar saudara tidak berusaha menolong Tuhan dalam hal ini. Tentu di sini ya. Tapi dari perkataan ini saudara, dari firman inilah kita bisa lihat sistem kerja Tuhan saudara. Jadi kalau dikatakan setiap langkah pekerjaannya menghancurkan dan mendobrak gagasan manusia. Jadi benar-benar kita mesti melihat bagaimana gagasan kita itu didobraknya. Ingat kalau dikatakan Tuhan yang mendobrak saudara. Jadi Tuhan yang mendobrak gitu. Jadi apa sikap kita? Ini yang perlu gitu. Ketika rasanya ini gagasan Tuhan nih, kita pikir gitu kan. Ternyata di tengah jalan kita lihat, oh ternyata gagasanku ya. Apa sikap kita? Silakan. Gitu. Sampai benar-benar saudara kita rela saudara. Bahwa hanya gagasan Tuhanlah yang akan terjadi. Gitu ya, lihat nih perjalanan kita. Sebetulnya dengan itu saudara kita sebetulnya lebih enteng sebetulnya. Lebih mudah sebetulnya. Bagian kita sebetulnya tidak ada lain. Bahkan dia benar-benar tidak mau kita itu stres. Bahkan dia akan sangat sedih sekali kalau kita itu sampai murung. Dia sangat sedih sekali. Jadi ketika dia datang menghampiri kita, ketika dia lihat kita gak bersuka cita, lemah, lunglai gitu ya. Kayak gak ada semangat gitu ya. Padahal saudara, kita tahu Tuhan ada di samping kita. Makanya kan ada cerita-cerita dalam Alkitab misalnya seperti siapa itu? Penina ya. Dan siapa satu lagi? Hana ya. Hana dan Penina itu kan. Penina itu punya anak, Hana gak punya anak gitu. Sampai suaminya siapa itu? Ya. Elkana ya. Sampai apa sih kamu ini katanya. Masa aku kurang bagimu gitu. Iya tapi aku gak punya anak gitu. Ya memang aku bisa bikin anak. Aku bisa memaksa supaya kamu punya anak gitu. Dia tetap mengasihi. Sementara Penina setiap kali lewat gitu kan. Wah, dasar apa namanya wanita mandul gitu-gitu lah. Kamu memang terkutuk gitu. Tuh apalagi kamu hidup gitu-gitu saudara. Dia merasa sangat, wah akulah istri yang paling dikasihi gitu. Saudara, ketika Tuhan ada di samping kita, coba apa yang membuat kita murung gitu? Bukan segala sesuatu kamu punya gitu. Apa yang kurang? Apa kamu mau seperti orang-orang itu gitu, tanpa aku gitu? Apa kamu mau terus terjerat dalam kemunafikan seperti mereka itu gitu? Mereka selalu ingin berusaha supaya tampil memukau di hadapan para pengikutnya gitu. Dengan ide-ide yang terus harus ada. Setiap kali mau Natal, wah orang kan berlomba dengan perayaan-perayaan gitu. Makanya mereka menghadirkan pengkhotbah-pengkhotbah yang keren-keren gitu kan. Bahkan pemimpin pujian, wah yang luar biasa memukau gitu. Pemain-pemain musik yang sangat bertalenta. Sehingga setiap kali ibadah seperti show. Walaupun show-nya rohani lagi. Mereka kan diajar bagaimana caranya memimpin pujian dengan penuh karisma gitu.
semua menjadi penipu. Iya, kan? Jadi semua gagasan itu dikatakan itu didobrak. Bahkan coba bagaimana dikatakan, dia tidak akan menghukum mati seluruh umat manusia apapun yang terjadi. Ya, kita sudah melewati yang kemarin. Ketika sudah agak reda sekarang gitu. Kan sepertinya kan tenang gitu kan. Ya ada yang mati-matilah gitu. Tapi banyak yang masih hidup kok. Ketika dikatakan alergi tentang itu saudara, wah sekarang dalam hati saya begini saudara. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi aku percaya kalau engkau mengizinkan terjadi pertemuan itu, aku yakin engkau punya jalan yang lain. Jadi saya nggak berani lagi prediksi apapun gitu. Oh berarti engkau menghendaki ada lagi pertemuan itu. Awalnya saya sudah pikir ya sudah cukup lah gitu. Saya pikir gimana? Karena dibilang mau lihat anak-anak yang paling dikenal dia, anak saya Kesia gitu. Kemarin nggak terpikir mau anak saya pulang gitu. Tapi ternyata jadi gitu. Dan lihat lagi berkembang seperti itu. Kemarin rasanya sudah punya iman dia gitu untuk benar-benar bergantung kepada Tuhan gitu. Ngapain uang jemaat saya pakai untuk itu gitu. Saya tahu lah. Bahkan ketika saya harus mengikuti pengobatan itu pun belum tentu sembuh juga kok. Kenapa nggak beriman aja? Tapi setelah mungkin ada orang yang mungkin ya menawarkan gitu kan, dengan pengobatan yang sangat mahal mungkin kan, ya dilakukan juga gitu. Tapi kita yakin saudara, cukup satu perkataan Tuhan. Cukup satu dia berfirman. Cukup dia katakan begini. Aku menambah umurmu sekian tahun lagi. Cukup begitu. Tapi apakah kita bisa buat, oh demikianlah firman Tuhan. Dengan iman gitu. Gagal kan semua. Karena itulah namanya gagasan. Tetapi yang benar adalah kita menantikan firman Tuhan. Kita memandang Tuhan. Kalau boleh Tuhan. Tapi jangan kehendak kami. Kira-kira kalau aku menambahkan usiamu, apa yang mau kau lakukan? Iya kan? Setelah dibuat tidak bisa pergi kemana-mana. Ya kan? Harusnya orang itu duduk di kaki Tuhan kan? Tapi enggak. Bisa dibuat supaya berjalan, saudara. Ya. Harusnya saudara, itu satu kesempatan untuk duduk di kaki Tuhan. Untuk benar-benar melihat. Dan ini loh. Kan Tuhan yang datang kedua kali itu kan. Dia datang kan bukan roh. Dia pakai manusia loh. Makanya dalam film dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa itu kan dia lagi baca kitab itu kan, lalu ada yang mengetokkan. Itu kan gambaran.
Kan yang mengetok itu kan manusia yang akan membawa kabar baik kepada dia kan. Jadi banyak orang tidak menyadari gitu. Ya, kali-kali saudara. Dia selalu yakin saudara dengan Tuhan yang dia imajinasikan. Sementara Tuhan yang diimajinasikannya ini, bagaimana dia bisa menegur? Karena itu Tuhan buatan dia. Bukan Tuhan yang sebenarnya. Tuhan buatan dia ini selalu membenarkan dia. Selalu menyanjung-nyanjung dia. Makanya selalu dia kalau kalau bertemu dengan orang lain, selalu dia merasa dirinya aku sudah tahu itu gitu. Makanya orang ini nggak pernah bisa melihat Tuhan yang datang itu, Tuhan yang mengetok pintu itu. Lihat, aku berdiri di muka pintu. Gak masuk nalar orang. Padahal sebetulnya setiap kali dia berjumpa hatinya berkobar-kobar. Gitu. Tapi setelah itu dia tidak menyadari. Karena dia rasanya itu saudara ada di tempat yang jauh di penjara yang paling dalam. Sehingga dia tidak pernah bisa keluar dari situ saudara. Apapun yang terjadi, engkau harus percaya bahwa pada saat pekerjaan Tuhan selesai, setiap orang akan memiliki tempat tujuan yang sesuai. Tuhan telah memberikan kepada umat manusia aspirasi yang indah. Tetapi jika mereka tidak mengejar, mereka tidak dapat meraihnya. Engkau seharusnya dapat melihat ini sekarang. Pemurnian Tuhan dan hajarannya terhadap manusia adalah pekerjaannya. Tetapi bagi manusia, bagian mereka adalah mereka harus mengejar perubahan watak. Perubahan dalam watak mereka setiap saat. Sembari kita itu dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan dirinya, untuk melakukan pekerjaannya. Di saat yang sama kita mesti mengejar perubahan watak kita. Di saat yang sama kita benar-benar melihat bahwa Tuhan itu ada di antara kita melalui kita. Iya. Makanya Tuhan katakan, kalau aku gurumu mencuci kakimu, lakukanlah itu. Tahu apa maksudnya saudara? Kepada semua dibilang supaya gini loh. Lihat supaya aku itu ada di antara kamu, gitu loh maksudnya. Itulah membuktikan aku ada di antara kamu gitu. Karena kamu saling mengasihi. Artinya aku itu mengasihi melalui kamu. Sesederhana itu gitu. Makanya setiap kali saudara saya bilang, ayo seri. Saudara mesti berani gitu. Mempersembahkan sesuatu. Mesti berani cerita sesuatu. Karena waktu kita itu ceritalah. Artinya kita menghormati Tuhan. Iyalah saudara. Dari situ gitu.
Kita mesti berani menerobos rasa minder kita. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Nggak ada bedanya. Justru semakin kita dalam, semakin kita dibersihkannya. Semakin kita disempurnakannya. Ingat tahun-tahun yang akan kita lalui. Kita tidak tahu semua. Kita tidak terus bersama-sama. Apalagi ketika dikatakan akan mencapai, akan memasuki tujuannya masing-masing katanya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Apa kita pernah tahu? Kita akan melewati semua itu. Dalam pengalaman praktismu, engkau pertama-tama harus mengetahui cara makan dan minum firman Tuhan. Engkau harus menemukan dalam firman-Nya apa yang harus engkau masuki dan apa kekuranganmu sendiri. Engkau harus mencari jalan masuk ke dalam pengalaman praktismu dan mengambil bagian dari firman Tuhan yang harus diterapkan dan berusaha untuk menerapkannya. Ya saudara, diulang lagi dari perkataan yang sebelumnya. Pertama-tama, engkau harus tahu bagaimana cara makan dan minum. Engkau harus tahu mana yang harus kamu masuki dulu gitu. Makanya kita berbeda satu dengan yang lain. Tuhan itu menjadi nyata bagi kita, pribadi lepas pribadi gitu. Makan dan minum firman Tuhan adalah satu aspek. Selain itu kehidupan gereja juga harus dijaga. Nah lihat ini saudara, kehidupan gereja juga harus dijaga. Nggak bisa sendirian, harus bersama-sama. Kalau kita lihat di tempat lain bagaimana mereka itu benar-benar loyal kepada gereja mereka gitu. Bagaimana dengan rumah Tuhan bagi kita sekarang saudara? Apakah kita boleh kurang? Jangan, gak bisa. Bukankah kita sedang membangun tempat perlindungan kita? Bukankah kita sedang membangun kerajaan Allah di sini? Setiap orang harus punya kontribusi. Kalau tidak saudara, kapan gereja yang sesungguhnya akan muncul? Oh kita nunggu orang lain. Kita kan harus ambil bagian semua di sini. Kan harus ada dong yang akan kita lihat. Apa yang sedang dibangun oleh Tuhan gitu. Kan harus nyata. Kan semua ini gak bisa dikerjakan sendiri. Kita misalnya melihat yang lain seperti yang kemarin gitu. Di dalam kondisi seperti itu pun ternyata lihat bagaimana mereka bekerja samanya. Karena apa? Mereka merindukan satu gereja yang berbeda dengan gereja lain. Ketika mereka bisa membangun komunitas mereka, persekutuan doa, dan mereka bisa menampilkan seperti itu. Itu kan dibutuhkan mereka itu saling kerjasama. Kalau kita lihat bagaimana ketika Tuhan memurnikan kita dengan jumlah sekian gitu. Bagaimana kita tetap bisa bertahan. Dan satu demi satu nanti Tuhan akan membawa orang-orang. Kita kan tidak tahu, kita pikir kemarin ini dia sendiri yang bilang mau gabung, ternyata tidak. Sabar lagi kita nunggu. Jadi lihat,
Kehidupan gereja juga harus dijaga. Engkau harus memiliki kehidupan rohani yang normal. Engkau harus mampu menyerahkan semua keadaanmu saat ini kepada Tuhan. Tidak peduli bagaimana pekerjaannya berubah. Kehidupan rohanimu harus tetap normal. Dimanapun keadaan. Sekalipun rasanya kita harus melewati satu jalan. Di mana rasanya sulit sekali menempuh jalan ini. Kita mesti menjaga kehidupan rohani kita itu normal. Ya. Walaupun rasanya sih sudah menggebu-gebu tentang apa yang Tuhan kerjakan di tahun 2024. Jalannya dia, pekerjaannya dia harus selalu baru. Gak bisa kita prediksi. Iya. Kita mesti siap mengikuti pergerakan Tuhan. Kehidupan rohani dapat mempertahankan masuknya dirimu dengan normal. Apapun yang Tuhan lakukan, engkau harus melanjutkan kehidupan rohanimu tanpa gangguan dan memenuhi tugas. Ada tugas kita masing-masing. Mau kemana pun Tuhan bawa kita nantinya. Kita mesti mengingat ini. Kemanapun kita pergi, kita tidak bisa menolak jalannya Tuhan. Inilah yang harus dilakukan oleh manusia. Semua ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Tetapi bagi mereka yang berada dalam keadaan normal, ini adalah penyempurnaan. Ya. Bagi mereka yang berada dalam keadaan tidak normal, ya, ini adalah penyempurnaan bagi mereka yang berada dalam keadaan tidak normal. Gimana caranya? Harus kita baca ulang ya. Tetapi ya, bagi mereka yang berada dalam keadaan normal, ini adalah penyempurnaan. Dari situ. Lalu bagi mereka yang berada dalam keadaan tidak normal, ini adalah ujian. Ujian itu kalau nggak lolos, remedial. Tapi kalau penyempurnaan itu membuat kita itu dipoles gitu. Jadi kalau dia pertumbuhannya normal gitu. Makanya saudara, kalau saudara perhatikan ya bagaimana ketika Tuhan itu seperti semalam ketika saya bilang gitu, kita akan memasuki tahun 2024 gitu. Apa yang ada di sini saudara? Itu perasaannya bernyala-nyala, perasaannya dipenuhi dengan segala keindahan saudara. Itu adalah sesuatu yang itu adalah sesuatu seperti berkat Tuhan, seperti penyingkapan Tuhan. Kalau kamu terus seperti ini, maka engkau akan melihat pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi dari sini. Saya ingat dulu itu perkataan itu. Ketika saya habis mendoakan orang penting itu gitu kan. Saya pulang itu baru gemetar kaki saya saudara. Karena saya sangat berani sekali waktu itu. Dan sangat tenang sekali gitu. Karena pada waktu itu saudara, dulu perkataan yang saya ingat dalam hati saya begini.
engkau harus berbuat seolah-olah gitu. Iya. Jadi kali saya selalu lakukan ini ya, hal-hal yang rasanya gitu dulu, wah sanggup nggak ya gitu ya. Ketika dibawa yang orang lumpuh itu ya dari pintu depan gitu, persis di samping saya. Lihat gitu ya, gimana ya iman orang ini ya. Berharap sekali ya saya mendoakan mereka gitu. Oh saya pikir siapa pendetanya ya, kira-kira kayak gitu. Biasanya kan kita menghadiri pendeta yang besar gitu, kita melihat gitu ya. Kali ini pendeta besarnya kita sendiri gitu kan. Di mana orang punya ekspektasi gitu. Tapi saudara, pada waktu itu saya cuma punya iman kayak gini. Seolah-olah saya hamba Tuhan besar gitu. Iya. Seolah-olah saya ini hamba Tuhan yang punya karunia yang luar biasa gitu. Lalu pada waktu itu biasa aja gitu. Dan ketika kemarin saudara bisa melihat itu saudara, bisa Tuhan bukakan kayak gitu ya. Dalam hati saya ini saudara. Jadi yang saya ceritakan itu saudara, yang di dalam ini loh aku, kata Tuhan. Aku itu indah. Aku itu adalah sesuatu yang tak bisa engkau prediksi. Aku ini besar. Pekerjaanku itu sempurna. Aku tahu engkau sedang bisa lihat pekerjaan itu. Dan aku mau menunjukkan pekerjaan yang lebih besar lagi dari situ. Ini yang membuat kita itu tanpa sadar digiringnya saudara. Kepada rencana pengelolaannya. Rencana pekerjaannya. Tuhan singkatkan. Walaupun Tuhan itu gak bisa kita lihat. Memang gak bisa kita lihat. Gak ada satu rupa yang bisa kita katakan inilah Tuhan itu. Gak ada. Bahkan kita harus melupakan rupa kita sendiri. Pada tahap pekerjaan pemurnian, Roh Kudus saat ini, sebagian orang mengatakan bahwa pekerjaan Tuhan sungguh besar. Dan bahwa manusia benar-benar membutuhkan pemurnian. Jika tidak, tingkat pertumbuhan mereka akan terlalu kecil. Dan mereka tidak akan mungkin memperoleh kehendak Tuhan. Jadi ketika saudara mendengarkan perkataan-perkataan itu, saudara mesti cek itu dalam diri saudara sendiri. Apa yang muncul ketika engkau mendengarkan itu? Lalu tindakan apa yang sudah engkau lakukan untuk mencapai itu gitu? Yakinkah engkau kalau itu Tuhan gitu? Harusnya yakin dong. Karena apa? Karena Tuhan kita besar. Yakinkah engkau kalau Tuhan akan menaklukkan semua umat manusia ini? Yakin. Tapi rasanya engkau tidak melihat perubahan. Tetapi ketika engkau berusaha sedikit saja melihat, engkau semakin masuk lebih dalam. Tiba-tiba Tuhan menyingkapkan, lihat ini. Aku tunjukkan perubahan sedikit. Seperti yang kau lihat. Dari apa yang Tuhan kerjakan di antara kita. Ya kan? Lihat segala apa yang dikerjakan Tuhan secara perlahan gitu loh. Ya. Kalau kita pernah melihat manusia yang pada akhirnya ketika mereka membangun bisa membangun sangat besar. Dia bisa memobilisasi jemaatnya gitu. Rasanya mereka bisa melakukan apa saja. Dan kita bisa melihat mereka bertahan. Apakah Tuhan tidak lebih besar dari situ? Tetapi sengaja Tuhan menunjukkan itu di awal kepada kita. Dan kita pernah ada di barisan itu. Dan kita sudah bisa merasakan kehampaan yang mereka miliki. Ya. Kita juga pernah melakukan perbuatan besar.
yang mungkin tidak dilakukan oleh orang-orang yang hebat itu. Tetapi kita diajarnya. Supaya apa, saudara? Karena Tuhan mempersiapkan yang lebih besar kepada kita. Ya. Tetapi sekaligus menjaga kita tetap menyembunyikan diri kita. Sampai tidak kelihatan siapa yang bekerja atas semua ini. Karena memang yang bekerja adalah Tuhan itu sendiri. Sehingga setiap kita ini mengakui kedaulatan Tuhan di antara kita. Itu baru hebat. Ya, semua kita manusia normal. Tak ada superhero di sini. Tak ada. Kalau ada superhero, itu harus dibabat habis, saudara. Ya, karena kita sedang melihat Tuhan semua. Makanya Tuhan Yesus, saudara, tidak pernah memaksakan apa yang ada dalam gagasannya tentang murid-muridnya. Dia hanya bisa bilang begini, sampai kapan kamu terus begini? Sampai berapa lama lagi aku harus ada bersama dengan kamu? Dia harus bilang, saudara, aku akan pergi. Tapi kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Guru, tunjukkanlah Bapak itu kepada kami, sudah cukup. Dia tidak menunjukkan Bapak itu, ini loh Bapak gitu. Atau dia berdoa kepada Bapak. Enggak. Kalau engkau melihat aku, engkau sudah melihat Tuhan. Tahukah saudara? Ketika kita itu melihat, mengatakan Tuhan ada di antara kita, masing-masing kita akan menunjukkan Tuhan kepada saudara-saudara kita yang lain. Kepada kita, antara kita semua minimal dulu. Baru kepada orang lain. Dan setiap orang yang berjumpa dengan kita, mereka akan berkata, benar loh. Apa yang mereka katakan, Tuhan sudah datang. Disitulah kita tahu. Dari perkataan orang kita tahu, memang benar selama ini Tuhan hidup bersama-sama dengan kita. Tuhan yang nyata, bukan Tuhan imajinasi. Tuhan yang imajinasi itu sedang dibongkar. Iya, semua imajinasi, semua gagasan kita sedang dihancurkan. Saudara bisa melihat kan? Apa yang sedang Tuhan bangun ini? Bersemangatkah saudara memasuki tahun 2024 ini? Semangat saudara jauh gak lebih besar daripada semangat yang dimiliki oleh orang-orang semua itu. Mungkin mereka membuat tampilan-tampilan yang semangat memasuki ini. Berbedakah semangatmu dengan semangat mereka? Pengharapanmu jauh lebih besar gak dari pengharapan mereka? Puji Tuhan. Nah, mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Pujilah Tuhan yang terus bawa kami dari hari ke hari untuk semakin mengenal Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin.